Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan satu kajian Islam dalam 3 pendekatan: kajian teori menurut Al-Quran, dan kajian teori menurut hadis, dan kajian teori menurut kaulul ulama. Alhamdulillah, marilah bersama-sama bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita meyakini Islam sebagai agama yang kita yakini. Marilah kita mensyukuri kepada Allah, meyakini Islam sebagai agama yang kita yakini, agama yang benar. Dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Islam yang kita yakini sebagai agamanya, kemudian terdapat berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan beban, tetapi kita menemukan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sholat tidak menjadi beban, karena memang itu konsekuensi orang yang beragama, pasti ada kewajiban. Di dalam kewajiban itu juga pasti ada larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai muslim dan muslimah, meyakini Islam sebagai agamanya. Itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang diucapkan? Apa yang kita ucapkan penuh kesadaran bahwa aku yakin, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ucapkan 2 syahadatain. Aku yakin Engkau Tuhan kami, Allah. Aku tidak akan menyembah kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Aku yakin Nabi Muhammad adalah utusanmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka orang yang beragama Islam itu hidayah Allah, itu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada yang maha benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayatnya, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dadanya diluaskan oleh Allah menerima kebenaran, meyakini Islam sebagai agamanya. Maka sudah tidak lagi berdebat, tidak akan lagi ragu. Aku yakin kepada yang maha benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku peluk Islam, agama yang benar. Aku peluk Islam sebagai agama yang benar. Aku peluk agama Islam sebagai agama yang benar. Dalam kajian ayat berikutnya, wa
wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'udu fis sama wa kadzalika yaj'alillahu rijsah alladzina la yu'minun. Dalam kajian berikutnya ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lebih lanjut, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, sesak lagi sempit, ya. Yaj'al sadrahu dhayqan harajan, sesak sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah meningkatkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Saudara sekalian, berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, orang yang memeluk agama Islam itu hidayah Allah tanpa dipaksa. Ia meyakini, begitu mendengar, meyakini kepada ayat-ayat Allah, mereka tidak ragu, langsung mengucapkan syahadat. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah, maka sesuatu yang sangat berat, sesak dan sempit dadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima sebuah kebenaran. Tetapi lagi-lagi disampaikan, saudara sekalian, dalam ayat berikutnya, innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Islam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang meyakini Islam sebagai agamanya tidak boleh mencaci agama yang lain, tidak boleh mencaci maki agama yang lain, karena itu merupakan hak asasi manusia. Itu merupakan hak asasi manusia untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kebebasan memilih agama itu hak manusia, tetapi kita yang sudah meyakini Islam sebagai agama yang kita yakini, mari bersama-sama berpegang teguh yang kuat. Yakinlah agama yang kita yakini, Islam sebagai agama kita, itu agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, di dalam kewajiban beragama Islam ada kewajiban di dalamnya berupa syariat. Apa itu? Kewajiban melakukan sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan amaliyah yang lain. Harapan dari kajian ini, apa yang menjadi kewajiban kita dalam agama Islam bukan menjadi beban berat, apalagi menyesal, ya.
menyesal masuk Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingin mencari keselamatan dunia akhirat, yakinlah agama Islam yang kita yakini. Tetapi sekali lagi bukan berarti boleh mencaci agama yang lain, tidak. Apalagi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila, maka terus merawat tri kerukunan beragama. Satu, hormat terhadap sesama Islam, menjaga kerukunan sesama Islam. Yang kedua, menghormati orang yang beda agama. Yang ketiga, menghormati pemerintah. Kalau tiga pilar kerukunan ini dijaga oleh masing-masing anak-anak bangsa, maka sangat mungkin bangsa Indonesia menjadi terus berkelanjutan, menjadi agama, menjadi negara yang besar dan mampu melakukan syariat Islam dalam agama yang damai, di dalam negara yang aman. Begitupun membangun hubungan terbaik dengan pemerintah. Berilah kesempatan pemerintah untuk melaksanakan programnya, biar semua anak bangsa dapat menikmati program keberhasilan pemerintah yang secara bertahap. Syariat akan kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, menjaga kemakmuran beragama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.